Perang salib berasal dari bahasa Arab solibah yang berarti kayu palang, tanda salib, atau dua kayu palang yang bersilang. Disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang yang suci. Ada 3 faktor yang melatar belakangi terjadinya perang salib. Yang pertama yaitu faktor agama. Sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi bertepatan pada tahun 471 Hijriah, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Hal ini disebabkan karena para penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Yang selanjutnya yaitu faktor politik. Permintaan Kaisar Alexius Comnenus Bizantium kepada Paus Urbanus II pada tahun 1095. Kaisar Alexius meminta bantuan Romawi karena daerah yang tersebar sampai ke pesisir Laut Marmora yang dibinasakan oleh Bani Saljuk. Karena adanya permintaan ini, Paus melihat kemungkinan untuk mempersatukan kembali gereja Yunani dan Roma yang telah terpecah pada tahun 1009 sampai 1054. Yang terakhir yaitu faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Bahkan mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka apabila pihak Kristen Eropa memperoleh kemenangan. Periodisasi perang salib. Philip menyederhanakan periodisasi perang salib dalam 3 periode. Periode pertama pada tahun 1009 sampai 1144 Masehi. Pada periode ini disebut Tarikh al-Islam, menggambarkan gerakan ini sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Lermite. Sepanjang jalan menuju Konstantinopel, mereka membuat keonaran, melakukan perampokan, dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Akhirnya, dengan mudah pasukan salib ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Selanjutnya yaitu periode kedua pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Pada periode ini disebut periode reaksi umat Islam. Jatuhnya beberapa kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan kaum muslimin menghimpun kekuatan untuk menghadapi mereka.
Di bawah komando Imanuddin Zangi, Gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib. Bahkan mereka berhasil merebut kembali Aleppo dan Edessa. Kemenangan kaum muslimin ini terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 1187. Keberhasilan umat Islam ini telah membangkitkan kaum salib untuk mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh raja-raja besar dari Eropa. Ekspedisi salib ini dibagi beberapa divisi, sebagian menempuh jalur darat dan sebagian lagi menempuh jalur laut. Dua divisi yang menempuh jalur laut bertemu di Sisilia mengalami kesalahpahaman. Akhirnya mereka meninggalkan Sisilia secara terpisah. Richard menuju Cyprus dan mendudukinya, kemudian melanjutkan ke Suriah, sedangkan Philip langsung ke Aceh dan pasukannya berhadapan dengan pasukan Saladin, sehingga terjadi pertempuran sengit. Namun, akhirnya pasukan Saladin memilih mundur dan mengambil langkah untuk mempertahankan Mesir. Dalam keadaan demikian, pihak Richard dan pihak Saladin sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Akhir yaitu periode ketiga pada tahun 1192 sampai 1291. Pada periode ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Hal ini disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materialistik daripada motivasi agama. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Shajar ad-Dur. Ia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis IX dari Prancis sekaligus menangkap raja tersebut. Bukan hanya itu, pahlawan wanita yang gagah berani ini telah mampu menunjukkan kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis IX kembali ke negerinya di Perancis. Akibat atau dampak dari Perang Salib: terjalinnya hubungan antara Timur dan Barat dan mengakibatkan saling bertukar pikiran antara kedua pihak. Pengetahuan orang Timur yang progresif dan maju memberi dorongan besar bagi keintelektualan Eropa. Keuntungannya yaitu menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, penemuan penting seperti kompas, kincir angin,